Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisis 5 kasus yang terjadi di sekolah kami. Yang pertama itu ada analisis gangguan perkembangan fisik dan emosi akibat ketergantungan gadget. Terus kayak gimana sih studi kasusnya? Jadi 5 studi kasus itu apa aja sih? Yang pertama itu ada analisis ketidaksesuaian perkembangan peserta didik di era digital. Nah, kami itu mengambil dari mana? SMP Negeri 22 Semarang. Terus lanjut. Dari apa kamu Kak? Cepet lanjut. Yo, man. Dari hasil observasi yang kita temukan itu di siswa kelas 7 SMP Negeri 22 Semarang, banyak yang mengalami penurunan konsentrasi, terus mudah bosan saat belajar, terus gampang emosi, terus lebih tertarik pada media sosial dibandingkan kegiatan akademik. Nah, berdasarkan prinsip perkembangan peserta didik, remaja memiliki kebutuhan untuk belajar secara aktif, berinteraksi dengan teman sebaya, dan mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Namun, metode pembelajaran yang masih berpusat pada guru menyebabkan kebutuhan perkembangan tersebut kurang terpenuhi. Jadi itu kita harus menyesuaikan ya guys, harus menyesuaikan metode yang untuk Gen Z, bukan yang hanya suatu siswa itu mendengarkan gurunya menerangkan atau gimana, itu kan membuat siswanya menjadi mudah bosan dan tidak ada semangat belajar gitu. Berarti dari hal seperti itu kita kayak harus mencari akar masalahnya ya Kak? Akar masalahnya itu gimana aja sih? Ya mungkin akar masalahnya itu berasal dari seperti penggunaan media yang berlebihan gitu Kak. Terus rendahnya kontrol saat mereka bermain HP, terus kecanduan main game gitu Kak. Kayak gitu ada dampaknya Kak? Mungkin menurut Kakak dampaknya seperti apa? Dampaknya itu biasanya terlihat pada aspek akademik, sosial, dan emosional. Kalau akademik tuh kayak gimana sih? Prestasi kan, berarti prestasi belajarnya kan jadi menurun gitu. Ya kan itu mencakup di pembelajaran sekolah, pendidikan umum formal di sekolah seperti itu. Sedangkan sosial emosialnya itu kayak gimana? Kayak mudahnya mereka interaksi sosialnya kurang ya. Kayak mengatur emosi terus solusinya apa kira-kira? Solusinya pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Terus juga ada pemanfaatan teknologi secara positif. Terus ada apa lagi? Kerjasama antara guru, orang tua, dan sekolah dalam mengawasi penggunaan gadget dan mendukung proses belajar siswa. Terus selanjutnya tadi yang kedua juga Yang kedua itu problematika perkembangan peserta didik pasca pandemi. Ambil di mana nih? Kita ambil kemarin kita nganalisis di SMA 1 Ungaran. Di SMA 1 Ungaran. Jadi guru BK itu menemukan bahwa banyak siswa mengalami kecemasan sosial, kurang percaya diri, dan kesulitan berinteraksi setelah pembelajaran daring yang berlangsung cukup lama. Kan waktu COVID itu kan kita nggak boleh tatap muka gini kan, nggak boleh tatap muka gini. Jadinya itu pembelajarannya kan lewat daring, ya kan. Terus kondisi daring itu kayak menunjukkan perkembangan peserta didik itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Kan kita juga jarang ketemu ya kayak online terus gitu. Jadi selama pandemi itu membuat kemampuan komunikasi dan kerjasama siswa itu kayak menurun ya Kak. Terus dampaknya apa? Dampaknya itu biasanya siswa mengalami pasif saat diskusi dan sulit bekerja sama dalam kelompok. Rasa kurang berani menyampaikan pendapat. Dalam hal tersebut itu menurut kita cara mengatasinya ini seperti melaksanakan program konseling, terus peer counseling serta sosial emosional learning. Ya, jadi
Guru juga perlu menerapkan pembelajaran kolaboratif agar siswa dapat kembali mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama mereka. Jadi setelah adanya pandemi kan kita harus mengembalikan gimana caranya siswa itu dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Terus ada studi kasus yang ketiga, yaitu ketimpangan perkembangan akibat latar belakang keluarga. Tuh Lanjut next yang ketiga kak. sama Lukman. Next studi kasus yang ketiga itu ketimpangan perkembangan akibat latar belakang keluarga. Studi kasus yang ketiga ini terjadi di mana kemarin SD SD negeri. Gunung Pati 2. SD Kude. Dari analisis guru-guru itu pada menemukan perbedaan kemampuan bahasa, terus kedisiplinan siswa, terus kemandirian siswa dalam satu kelas. Terus perbedaan tersebut itu dipengaruhi oleh apa ya, kondisi keluarga Terus, yang satu berbeda-beda. Terus sebagian siswa yang mendapatkan dukungan belajar, ada yang tidak, kan apa ya, tergantung bagaimana orang tua apa mendidik anak seperti itu. Terus dari hal tersebut itu menunjukkan bahwa perkembangan peserta didik itu dipengaruhi oleh bagaimana orang tua mendidik, terus bagaimana proses belajar mereka. Lanjut kasus Yang keempat itu ada studi kasus tentang fenomena learning loss dan menurunnya motivasi belajar. Jadi studi kasus ini kita ambil di SMK Negeri 1 Bawen. Nah, guru di sini menemukan bahwa banyak siswa kelas 10 mengalami learning loss atau kehilangan kemampuan belajar akibat terganggunya proses pendidikan sebelumnya. Jadi dari SMP-nya tuh mungkin nggak tenanan atau gimana, terus nggak serius, terus ketika SMA-nya tuh masih ke bawah gitu, kebiasaan. masih terbiasa. Nah, solusinya tuh gimana? Solusi yang dapat diterapkan itu dengan cara pembelajaran berbasis proyek atau project based learning yang memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman nyata. Setelah itu dievaluasi. Pembelajaran perlu dilakukan secara humanis dengan memperhatikan proses belajar dan perkembangan siswa tersebut. Studi kasus yang terakhir itu tantangan perkembangan moral dan sosial di lingkungan sekolah. Ini dari SMP Negeri 1 Ungaran. Sekolah menghadapi peningkatan kasus bullying, cyberbullying, ujaran kebencian, dan rendahnya empati antar siswa. Permasalahan yang terjadi ini menunjukkan bahwa perkembangan moral dan sosial sangat dipengaruhi oleh pengalaman serta lingkungan sosial budaya, termasuk penggunaan media sosial. Dampaknya itu menurunnya empati, munculnya konflik antar siswa, dan terganggunya hubungan sosial di lingkungan sekolah. Terus cara-cara mengatasinya dari masalah tersebut, Mbak? Masalah yang mengatasi itu Biasanya itu sekolah perlu memperkuat pendidikan karakter dan literasi digital melalui berbagai program seperti Duta Anti Bully, seminar edukasi, kampanye anti bullying, serta pembiasaan budaya sekolah yang positif. Gitu. Jadi dari 5 studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor. Apa aja? baik seperti faktor internal maupun eksternal, lingkungan keluarga, teman Sekolah. sebaya. terus teknologi, terus pengalaman belajar seperti tadi anak-anak SMP yang kebiasaannya sampai terbawa di SMA tadi. Nah, oleh karena itu diperlukan kerjasama antara guru, orang tua, sekolah, dan peserta didik untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan akademik, sosial, emosional, dan moral secara optimal sesuai tuntutan abad ke-21. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.